Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Inilah Anakku yang Kukasihi, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 4 dan 7. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini gereja merayakan pesta Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya. Pesta ini memberikan tekanan khusus pada peristiwa yang dialami oleh 3 orang penting dari para murid Yesus. Mereka adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Trio murid ini sering disebut sebagai soko guru gereja awali. Mereka dalam catatan penginjil selalu hadir dalam peristiwa-peristiwa penting bersama Yesus. Salah satu daripadanya adalah ketika mereka diajak oleh Yesus untuk mendaki sebuah gunung yang tinggi. Tradisi menamai gunung itu sebagai Bukit Tabor. Mereka itu menjadi saksi bagaimana Yesus menampakkan kemuliaannya, dan 2 tokoh dari Perjanjian Lama turut menyaksikan peristiwa mulia tersebut. Mereka adalah Musa dan Elia. Baik Musa maupun Elia tidak diketahui makamnya. Musa tidak ikut ke tanah perjanjian dan umat dipimpin oleh Yosua, sementara Elia dilarikan oleh 2 ekor kuda berapi ke langit setelah memberikan berkatnya kepada Nabi Elia sebagai penerusnya. Saudara-saudari terkasih, pesta penampakan kemuliaan ini merupakan salah satu peristiwa penting tentang pernyataan atau pewahyuan Allah dalam Yesus Kristus, Putra yang dikasihinya. Yesus berubah rupa di depan mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjemur pakaian seperti itu. Yesus menampakkan kemuliaannya itu disaksikan oleh baik tokoh Perjanjian Lama maupun soko guru murid Yesus yang adalah tokoh Perjanjian Baru. Kepada merekalah Allah memperkenalkan siapa sesungguhnya Yesus yang telah berubah rupa di hadapan mereka. Allah berfirman, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ada 2 hal penting yang ingin diwahyukan Allah tentang Yesus kepada wakil-wakil dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pertama, bahwa Yesus itu bukan sekedar seorang nabi, melainkan bahwa dia adalah anak Allah yang terkasih. Kedua, bahwa semua orang yang telah pernah mendengarkan baik Elia maupun Musa, mulai sekarang harus mendengarkan Yesus. Elia yang baru dan Musa yang baru. Orang-orang mendengarkan pewartaan para rasul juga harus mendengarkan Yesus saja. Saudara-saudari terkasih, Yesus, anak yang dilahirkan oleh Maria,
adalah sosok kudus yang adalah Allah sendiri yang hadir di antara bangsanya. Mereka tidak hanya harus mengakui dia sebagai buah rahim Maria, melainkan lebih-lebih lagi sebagai anak Allah yang dikasihi Bapa. Yesus adalah nama yang disarankan malaikat kepada anak yang dilahirkan oleh Maria. Hal itu juga diusulkan kepada Yusuf, tunangan Maria, yang secara diam-diam hendak menceraikan Maria. Yesus, anak Maria dan putra yang diasuh Yusuf, menjelma menjadi sosok yang dikagumi dan diikuti oleh banyak orang. Yesus mengajar mereka tentang banyak hal, tentang hukum Taurat, tentang kasih kepada musuh. Yesus menyembuhkan yang sakit, memberi makan orang yang lapar. Yesus yang mengadakan tanda heran dan mengerjakan banyak mujizat. Tetapi siapakah dia? Di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, serta disaksikan oleh Elia dan Musa, suara dari dalam awan, yaitu suara Bapaknya, menyatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Apa yang didengarkan oleh Petrus? Itulah pewahyuan Bapa. Ketika sebelumnya Yesus bertanya kepada para muridnya, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Mesias dari Allah." Lukas bab 9 ayat 20. Kesaksian Petrus adalah buah ramalan para pendahulu mereka, yaitu para nabi, termasuk yang dinubuatkan oleh Musa, bahwa Mesias akan datang dan dilahirkan seorang wanita. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan bahwa penampakan kemuliaan Yesus di atas gunung itu diteguhkan oleh pernyataan Allah bahwa Yesus adalah anaknya. Semua orang harus mendengarkan dia. Mereka tidak harus lagi mendengarkan para pendahulunya, yaitu para utusannya serta para nabinya. Mereka harus mendengarkan kesaksian Allah. Dan bahwa mereka mulai dari sekarang, mereka harus mendengarkan Yesus. Mulai sekarang, Yesus harus menjadi pusat perhatian dari siapapun juga yang mencari Allah dan ingin memperoleh kehidupan kekal. Tidak ada pilihan lain. Siapapun diharuskan untuk mendengarkan Yesus. Itulah yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Musa dan Elia menjadi saksi pernyataan Allah itu. Sedangkan ketiga rasul Tuhan harus meneruskan perintah tersebut kepada mereka yang kelak mendengarkan pewartaan mereka. Baik Petrus, Yakobus, dan Yohanes telah menjadi soko guru gereja yang dengan gigih dan semangat serta siap berkorban nyawa menjadi martir untuk mewartakan nama Yesus, Mesias, Anak Allah yang hidup. Pesan yang penting ini mau menegaskan bahwa siapapun yang telah mengenal Yesus dan percaya kepadanya harus mendengarkan dia dan mewartakan apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Saya dan Anda dipanggil untuk hidup seperti Kristus
dan menghidupi apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Apakah aku sudah mendengarkan firman Yesus dan mewartakannya juga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami telinga yang baik sebagai murid Yesus yang setia mendengarkan firman-Nya. Mampukanlah kami untuk memberi kesaksian bahwa Yesuslah Anak Allah yang hidup bersamamu dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.